Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung teman-teman di kegiatan peer counselor Ditmawa di tahun 2002 ini. Baik, mohon izin memperkenalkan diri seperti yang ada di slide. Nama saya adalah Ide Kurnia Swasti. Ya, saya staf pengajar di Fakultas Psikologi UGM dan mungkin teman-teman ini rata-rata angkatan berapa ya? Kira-kira ya? 2018, Bu. 2019. 19. Ada yang 20? Angkatan 2020 ada nggak? 19 ada, Hasika 2020 ya. Zahara 2018. Oke. Memang untuk peer counselor ini bisa lintas angkatan. Jadi 18, 19, ada yang 2020. Mungkin ada yang 2021 juga, saya kurang tahu peta persebarannya seperti apa, dan juga dari macam-macam fakultas campur-campur. Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah pernah ketemu saya di kegiatan yang lain. Halo, salam ketemu lagi ya. Meskipun mungkin selama 2 tahun ini, bukan mungkin, tapi udah pasti sih ya, ketemunya ya via Zoom aja gitu. 2018 mungkin sempat pernah ada kegiatan-kegiatan yang luring ya. Pernah ada kegiatan Raja Bandar kayak gitu-gitu itu ya luring itu masih saya beberapa kali pernah mengisi kegiatan yang luring, mungkin pernah ketemu. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan ke teman-teman. Yang pertama adalah saya mohon maaf, suara saya sengau karena kebetulan saya juga masih positif COVID, baru terdiagnosis tanggal 3 kemarin, ya. Jadi sekarang masih untuk suara saya masih belum pulih gitu. Dan karena keluhan tenggorokan itu, maka di kelas kita ini nanti saya berharap teman-teman bisa aktif untuk raise hand, kemudian open mic. Kalau misalnya tidak bisa open cam, tidak apa-apa, tapi nanti silahkan open mic. Sesekali menyampaikan di chat juga oke, tetapi kalau terlalu panjang, nanti mohon on mic aja ya. Ya, saya mohon maaf tidak bisa membacakan chat yang sangat panjang sekali. Begitu. Jadi biar kita kerasa kayak ngobrol aja teman-teman ya. Biar nggak kayak dikuliahin gitu. Sabtu-Sabtu kok kuliah. Nah, kita anggap kegiatan ini kayak gathering aja, ngobrol-ngobrol. Jadi teman-teman bisa langsung raise hand, saya tinggal sebut nama, silahkan on mic. Begitu ya. Oke, sepakat? Oke, terima kasih Bu. membantu saya. Thank you, thank you. Oke. Nah, ya kalau sepaket pengennya jadi sepaket data. Nah, itu boleh banget ya, Zara. Dapat paket data gitu maksudnya. Oke. Kita akan awali pembicaraan hari ini atau obrol-obrol hari ini terkait dengan peran dan fungsi konselor. Tadi teman-teman udah nonton kan video dari kakak, mungkin teman seangkatan kalian sih, tapi setidaknya mereka adalah konselor tahun lalu gitu. Anggap aja itu jadi kakak ya, kakak tingkat dalam kegiatan ini. Nah, dari teman-teman sendiri, kemarin waktu ada info nih ke prodi masing-masing ada kegiatan ini, kenapa kalian pengen bergabung? Saya coba pengen denger dong sharing dari teman-teman, kok pengen gabung jadi peer counselor itu kenapa sih? Atau mungkin kemarin pengen tahun lalu tapi belum ada kesempatan sehingga tahun ini langsung ikut, atau seperti apa? Monggo silakan. Siapa yang mau share? Kita ada 53 nih ininya. Ada 53 peserta di kelas ini. Monggo silakan. Boleh siapa aja. Kenapa sih kok pengen jadi peer counselor, ikut acara Ditmawa ini gitu? Sebelumnya udah tahu atau ya iseng-iseng aja lah, pengen ikutan? Oke, Suci, silakan Suci.
Halo Suci. Suci udah unmute tapi suaranya belum masuk. Apakah suara saya sudah terdengar, Ibu? Ya, sekarang sudah. Iya. Sebelumnya mohon maaf, ini tadi terjadi error di laptop saya. Nggak apa-apa. Sekarang udah masuk, Ci. Silakan. Iya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini sebenarnya saya terinspirasi dari teman saya, Ibu. Jadi teman saya itu bukan mahasiswa bidik misi di jurusan di Visipol. Beliau itu teman saya itu melakukan peer counselor dengan teman-temannya dengan membantu. Jadi saya sering dicurhati, dia itu asik sekali membantu teman-teman yang lain meskipun dalam kondisi dia itu juga punya masalah, tapi dia juga dapat konseling, dia juga membantu gitu Bu. Jadi saya lebih tertarik, terus tiba-tiba di grup angkatan bidik misi ada informasi, ada pre-counselor gitu Bu. Kemudian saya bertanya melalui PC bagaimana dan lain sebagainya. Melalui email FEB sendiri juga diinformasikan. Kemudian saya berpikir, oh ya teman saya aja asik untuk membantu, kenapa saya tidak, seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Dengan membantu orang, tapi kayaknya kok dia malah mendapat manfaat ya, gitu ya. Penasaran. Padahal kalau mikir-mikir, ya sama aja. Kita kan sama-sama mahasiswa, sama-sama nugas, butuh ngerjain ini, itu, gitu. Tapi kenapa kok dia kelihatan happy, dan teman-teman di kelompoknya juga happy, gitu, menjalani aktivitas itu, gitu ya, Suci ya. Suci dari Visipol berarti ya? Bukan Ibu, saya dari FEB Bu, teman saya dari Visipol. Oh iya, dirimu dari FEB, nah temanmu dari Visipol gitu ya. Oke, thank you Suci. Nah, siapa lagi nih setelah Suci? Jason, Brian. Wah, ini panggilannya siapa, Dek? Panggilannya Jason atau Brian? Bisa salah satunya, Bu. Bisa semuanya ya, bisa Jason, bisa Brian juga. Jason aja deh, Jason, nama depan. Silakan Jason. Ya, sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatannya. Mohon maaf saya tidak bisa on cam karena masalah koneksi. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya perkenalkan, saya Jason dari MIPA, lebih tepatnya jurusan fisika. Jadi saya dapat info tentang peer counselor ini dari grup angkatan gitu kan. Terus saya penasaran, terus saya coba tanya ke Kaprodi. Terus Kaprodinya kebetulan menyarankan saya gitu karena saya punya beberapa pengalaman ngajar sama punya IPK yang lumayan gitu. Kemudian saya coba cari kakak tingkat juga yang udah jadi peer counselor tahun lalu, dan ya juga merekomendasikan saya untuk daftar. Dan kalau dari personal saya sendiri, memang saya pingin ini ya, sejujur agak kesepian kalau online, jadi saya juga kadang butuh orang lain untuk diajak bicara. Jadi saya rasa ini kesempatan yang sangat baik ya untuk saya maupun nanti peer saya gitu yang akan saya konselorin. Jadi saya rasa ada hubungan mutualisme gitu, ada hubungan timbal balik gitu. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Jason. Nah ini benar banget nih apa yang alasan personal yang baru saja disampaikan oleh Jason ini betul banget teman-teman. Kenapa? Karena dalam situasi pembelajaran daring seperti ini, ya kelompok-kelompok belajar bersama dengan teman sebaya, nah itu bisa selain mengatasi tentang konten ya belajarnya, yang kedua itu juga bisa menjadi support system untuk mengatasi kesendirian, kayak belajar sendiri banget itu kan kayak aduh berat banget gitu, ini nggak ngerti gimana, nanya siapa, sungkan. Nah tapi kalau ada kelompok ini kita ngerasa bahwa bisa loh dengan kelompok dampingannya ini. Dan karena kalau di peer counselor ini juga saya nggak tahu ya untuk tahun ini seperti apa nanti pembagiannya oleh Ditmawa, tapi kelompoknya nggak akan besar banget seperti teman-teman yang dengar dari video-video tadi ya, 3, 4, atau maksimal 5 orang dampingan dalam satu kelompok itu ya. Kalau dengan peer counselornya berarti misalnya 6 orang tuh masih kecil gitu kelompoknya untuk bikin support system yang solid seperti yang diharapkan oleh Jason tadi.
Oke, thank you ya Jason dari Fisika. Sekarang Zahra Ul. Silakan Zahra. Oh iya. Baik, terima kasih Bu Widi atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mungkin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya tadi ya sangat mengapresiasi Bu Widi Kurnia Swasti karena telah ya mungkin pertama pembukaannya itu sangat bagus, sangat ya ya menurut saya sangat baik lah gitu, bagi kami. Saya izin menjawab terkait apa tadi pertanyaan dari Ibu, dari kenapa ingin bergabung di peer counselor gitu ya Bu. Kalau dari saya sendiri, sebelumnya ya jujur ya Bu, saya tuh sebenarnya belum tahu ini tuh apa gitu. Pertama, iya ini ya jujur banget ya. Sebelumnya belum tahu apa sih itu peer counselor itu apa. Terus ya saya tanya-tanya sama teman saya yang juga alhamdulillah ada yang ikut gitu satu departemen. Terus katanya apa itu kayak bimbingan-bimbingan gitu ya. Terus habis itu dan saya itu yang pertama kenapa saya ingin ikut dan saya excited gitu ya di dalam peer counselor itu sendiri karena yang pertama yaitu saya suka, saya excited terhadap peer counselor ini. Terus saya niatnya itu ya planningnya ingin itu ya apa to looking the experience atau mencari pengalaman, terus relationship juga, relasi, terus ingin mendapatkan insight, knowledge dan sebagainya sih dari dengan saya mengikuti peer counselor ini Bu. Dan ternyata ya bermanfaat banget ya. Ini itu kalau menurut saya tuh it's so insightful and meaningful gitu kalau menurut saya Bu. Terima kasih, mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Terima kasih Zahra. Nah ini penting ya untuk teman-teman semua sebelum kita memulai rangkaian kegiatan hari ini, teman-teman nanti kan full day tuh bakalan sampai sore karena ada latihan juga nanti di sore. Nah teman-teman catat semuanya seperti yang telah dilakukan oleh 3 orang kawan kalian yang menyampaikan secara langsung ya. Apa yang membuat teman-teman ingin bergabung dalam kegiatan ini? Misalnya saya pengen belajar A, belajar B, saya pengen punya A, pengen punya B. Nah itu silakan teman-teman tulis dan tulisannya kalian simpan. Kenapa perlu disimpan? Karena itu nanti sepanjang perjalanan, karena teman-teman cukup panjang ya nanti waktunya sampai akhir 2022, duanya double ya, untuk teman-teman menjalani kegiatan ini. Jadi kita kan manusia juga, jadi mungkin nanti teman-teman di tengah jalan itu pas mata kuliahnya susah, mau akhir semester itu kok UASnya susah, tugasnya banyak. Nah, teman-teman bisa ada namanya manusia, ada penurunan motivasi dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman melihat kembali catatan yang kalian buat pada pagi hari ini, nah saya harap itu bisa membangkitkan kembali semangat kalian bahwa kemarin waktu mau ikut aku pengen dapat ini loh, dan ini aku sudah di tengah jalan. Sayang banget kalau aku tidak melanjutkan. Sayang banget kalau apa yang aku inginkan tidak berhasil aku dapatkan melalui kegiatan ini. Jadi itu menjadi sebagai penguat motivasi kalian ya sebagai peer counselor. Tadi teman-teman sudah melihat tuh ada 3 video ya kan yang disampaikan oleh kakak-kakak. Saya kira bagus sekali, saya tadi sambil nonton tuh juga manggut-manggut ya akhirnya nih saya nyocokin gini. Kenapa saya cocok-cocokin? Karena di awal dulu waktu mereka ikut pelatihan kayak gini, ada pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang di video tadi mereka akhirnya bisa berhasil menjawab. Salah satunya tadi itu yang frequently asked question banget tuh. Kalau saya ngontak mereka, terus saya dicuekin gimana Bu? Mesti ada yang nanya kayak gitu. Dan nanyanya itu nggak sekali gitu loh, ya. Misalnya sekarang nanya, terus besok pas ada ketemuan lagi, Bu saya kok nggak dijawab ya, gimana ya gitu. Masih mikir lagi. Nah jawaban saya
Sama seperti yang disampaikan oleh kakak kalian tadi, bahwa ya udah dicoba terus aja, di approach terus aja, yaitu dengan cara tetap mengontak, kemudian beri jeda, tidak buru-buru itu, terus kemudian tetap tenang aja ya, tetap tenang artinya jangan ngerasa misalnya wah aku tertolak, ya udah berarti aku nggak bisa jadi peer counselor dan lain sebagainya, itu tidak perlu. Ya, saya senang akhirnya tadi di video-video itu mereka berhasil menemukan kuncinya dan jawabannya, termasuk tentang metode belajar dan juga kegiatan-kegiatan, misalnya pakai meeting, nanti kalau video conference pada nggak mau gimana, dan lain sebagainya. Ternyata bisa tetap jalan juga gitu ya, saya senang tuh. Nah, kalau dari teman-teman nih, setelah tadi melihat dan mendengar sharing dari kakak-kakak kalian gitu, apa yang kalian bisa jadikan sebagai modal nih? Tadi dari sisi diri sendiri sudah ada tuh keinginan pribadi ya. Kemudian video dari kakak tadi kami harapkan bisa memperkuat motivasi kalian. Nah, sekarang coba tolong sampaikan apa yang kalian dapatkan dari sharing session tadi. Silakan. Boleh teman-teman yang tadi, boleh teman-teman yang lain juga, biar gantian yang sharing. Boleh siapa aja. Silakan. Apa yang teman-teman dapatkan yang jadi, wah, oh ya nih, ini banget nih, ya, yang menurut kalian penting banget untuk dicatat di bawah catatan tadi, motivasi internal kalian. Silakan. Tadi sempat nonton ya? Atau ditinggal ke belakang? Tapi ada 3 video kok, paling nggak 1 lah sempat ketonton. Ya, Jason, silakan Jason. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya lagi. Jadi dari ketiga video yang sudah saya tonton tadi, ada beberapa hal yang mirip gitu, di something in common gitu. Yang pertama adalah jadi peer counselor itu akan banyak mengalami tantangan sama menjalankan tugasnya gitu kan, mulai dari entah dari eksternal maupun internal gitu. Kalau eksternal yang paling menonjol adalah dari masalah koneksi, kemudian dari ketersediaan peer-nya gitu, dan kadang juga ada juga yang antusias dan ada juga yang kurang antusias. Jadi beda-beda masalahnya tergantung orang. Kemudian yang kedua adalah setiap peer counselor itu dituntut untuk memiliki pemikiran yang kritis, karena dari masalah-masalah yang dihadapi belum tentu semuanya pernah kita alami, dan ya jadi kita juga harus belajar memposisikan diri untuk bagaimana jika kita ada di posisi tersebut. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Thank you Jason. Nah ini pas banget ya, yang baru saja disampaikan Jason adalah materi pertama nih yang akan saya bagikan pada hari ini mengenai peran kalian ya, nanti sebagai apa, dan sejauh mana batasannya gitu. Biar tadi yang kalau Jason bilang dituntut harus begini, nah itu kita juga bisa memposisikan diri agar kita nggak terbebani juga dengan kata tuntutan itu kan kayak berat banget ya. Nah, tapi nanti kita bisa kelola kok ternyata dengan pemahaman bahwa peran kita itu seperti ini loh, dan sejauh mana batasan yang kita miliki. Bahwa yang paling penting yang saya garis bawahi adalah teman-teman semua di sini tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseling. Ya, itu penting banget dicatat. Jadi sekalian tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh konseling. Oke, thank you. Ini sharing dari Jason ya, nanti relate banget dengan materi sesi 1 ini. Silakan Zahra. Halo Zahra. Iya, cek apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Ya, sekarang udah. Oh ya, terima kasih. Silakan. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Bu. Izin menjawab terkait pelajaran apa yang teman-teman ambil dari pengambaran peer counselor dalam video tadi.
kalau menurut saya ya maksudnya mohon maaf juga tadi saya belum sempat melihat dengan detail gitu ya. Ya paling secara general saja gitu, secara garis besar. Dan yang saya dapatkan dari pengalaman atau experience dari para peer counselor dalam video tadi itu, yang intinya kalau menurut saya pribadi ya Bu, kalau menurut saya mereka itu mendapatkan banyak experience sih. Dan saya bisa belajar dari para peer counselor tadi itu terkait yang pertama itu lebih kebermanfaatan gitu ya. Maksudnya peran mereka gitu. Walaupun mereka mahasiswa kan juga kita tahu lah ya, semua mahasiswa kan sibuk, banyak tugas, organisasi, komunitas, dan others itu kan banyak ya, punya sibuk. Tapi mereka menyempatkan waktu luang mereka dan menyempatkan kesempatan waktu mereka itu dan tenaga juga ya untuk berbagi gitu, sharing-sharing dengan teman-teman, membantu teman-teman, dan itu sangat berharga banget sih. Maksudnya value yang saya dapatkan itu, nah itu di situnya. Karena saya pernah mendengar dan pernah baca buku juga, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan kalau menurut saya itu value yang sangat berharga gitu, fabulous, very very fabulous kalau menurut saya. Dan itu bagus sih itu. Terus apalagi ya yang saya tangkap, oh terkait itu sih, mungkin kalau mereka menjadi peer counselor berarti mereka kan apa ya, obligation-nya atau tanggung jawabnya itu kan berarti tidak hanya akademik saja kan Bu, berarti mereka memiliki ini, selain mereka mementingkan akademik mereka sendiri sebagai mahasiswa dan juga memiliki tanggung jawab kepada keluarga juga kan, tapi mereka juga itu loh menyempatkan diri untuk membantu sesama gitu. Dan yang saya tertarik itu di bagian situnya, jadi mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri atau dalam tanda kutip egois gitu ya, tapi juga mereka memiliki rasa empati, kepedulian terhadap sesama, dan itu bagus banget. Nah itu sih Bu mungkin yang saya dapatkan. Ini tuh jawaban dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Zahra. Saya kayaknya tadi lupa nanya, Zahra dari fakultas apa ya? Oh iya, saya juga baru memperkenalkan diri, mohon maaf. Ya, nama saya Zahra Aulatia, biasa dipanggil Ul atau Zahra Ul dari Batang, Jawa Tengah, dan di UGM saya diterima di jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Oke, Teknologi Informasi ya, teknik ya. Oh, teknik itu banyak banget mahasiswanya. Iya, pada pusing-pusing juga Bu, karena banyak praktikum, banyak ya gitu lah. Benar. Sedikit ini saya mau komentar tadi berkaitan dengan apa yang Zahra sampaikan dan juga yang disampaikan oleh tadi yang menyampaikan pendapat pertama banget tadi siapa ya? Saya lupa. Aduh, saya lupa, maaf. Siapa tadi yang menjawab pertanyaan pertama? Sebelum Jason, tadi siapa ya? Sorry deh, aku lupa. Yang mengatakan ingin membantu ya, kalau nggak salah, pengen apa namanya setelah melihat yang dari FEB tadi loh, saya lupa namanya, yang ngelihat temennya dari Visipol, terus jadi konselor itu kok Mbak Suci Bu, Mbak Suci. Oh iya, Suci, sorry Suci, aku lupa namamu. Nah, itu kenapa menjadi konselor, berkontribusi itu ternyata bagus buat kita karena itu adalah termasuk dalam 4 pilar pendukung kesehatan mental. Jadi ada 4 hal nih ya teman-teman, sebelum kita masuk ke materi ini, saya berharap bisa memotivasi kalian juga. Ada 4 hal yang bisa mendukung kesehatan mental kita. Yang pertama adalah ketika kita bisa memahami diri kita. Kita paham kekuatan dan kelemahan kita. 1. Kemudian yang kedua, mendukung kesehatan mental kita kalau kita paham bagaimana cara kita mengatasi tantangan-tantangan. Ya, artinya kita punya coping strategi yang bagus untuk menangani tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas bermanfaat. Itu yang ketiga.
Dan yang keempat adalah ketika kita berkontribusi bagi orang lain. Nah, jadi penggabungan 4 ini itu yang akan bisa menjadi buffer atau sebagai pencegah ya ketika kita mengalami kondisi stres. Nah, pemahaman atas keempat ini akan menguatkan kita menuju ke kondisi kesehatan mental. Jadi kalau tadi loh dia sendiri kan punya masalah, iya kita nggak ada yang bebas dari masalah. Bahkan saya pun ya nggak mungkin saya bebas dari masalah, pasti ada aja. Tetapi dengan melakukan refleksi, pengenalan diri, perenungan, kemudian saya cari cara, saya tetap beraktivitas, kemudian saya bergabung di komunitas-komunitas, seperti juga pada pagi hari ini ketemu kalian semua. Nah, itu membuat senang gitu, membuat happy, kita saling sharing, atau kalaupun kita merasa, aduh, saya nggak punya apa-apa, saya minder, saya nggak bisa sharing apa-apa. Bahkan ketika kita menyimak orang lain, kita mendengarkan dia dengan seksama, kita hadir untuk dia, itu pun sudah merupakan suatu kontribusi buat teman-teman atau buat orang-orang di lingkungan sekitar kita. Nah, ini bisa jadi gundelan ya buat kalian ya. Jadi sangu itu apa? Bekal ya. Tambahan jadi bekal lagi. Oh iya, tadi ada Tabita, tangannya udah diturunin, pegel Tabita. Silakan Tabita, angkat tangan lagi. Terima kasih kesempatannya, Ya, Bibi. Saya Tabita dari Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya. Angkatan 2019, Ibu. Oke, silakan Tabita. Pelajaran yang saya ambil dari video tadi, sebenarnya saya justru merasa tertantang gitu. Cukup latar belakang sedikit, beberapa teman cukup sering curhat ke saya tentang orang tua yang divorce atau yang apa, dan saya dari mendengar cerita teman-teman itu tertantang untuk ini solusinya apa ya. Dan tadi Ibu Ide juga mention bahwa kita tidak dituntut untuk menyelesaikan semua masalah. Dari pengalaman sebelumnya yang teman-teman cerita, kadang yang saya ambil adalah mereka tuh hanya untuk butuh didengar gitu, tidak mereka belum tentu butuh mereka belum tentu butuh pendapat kita, mereka hanya untuk menyurahkan ini loh yang saya alami dan saya butuh orang tahu bahwa saya sedang mengalami ini. Jadi pelajaran saya ambil bahwa saya merasa tertantang akan ada masalah apa lagi yang akan saya dengarkan, seperti itu. Terima kasih Ibu Ide. Terima kasih Tabita. Dan kita untuk memahami kehidupan, tadi yang poin 1, memahami diri, itu kan memahami juga bagaimana kehidupan kita. Kita tuh sangat-sangat bisa banget belajar dari sharing teman-teman yang lain. Jadi untuk mengetahui permasalahan A, B, C, D, E, F gitu, bukan berarti kita harus mengalami semuanya juga, enggak gitu. Alhamdulillah kalau kita pernah mengalami, kita bisa sharing berdasarkan apa yang best practice gitu ya, apa yang saya lakukan. Tapi kalaupun tidak, ya pengalaman orang lain, cerita dan lain sebagainya, itu pun menjadi bahan belajar kita semua. Jadi nggak ada ruginya untuk sharing dan berbagi pengalaman itu. Saya kira akan sangat bermanfaat sekali, baik bagi orang yang sharing kayak teman-temannya Tabita tadi, karena lega ya, didengerin aja kok, aku nggak minta di gimana-gimanain gitu. Kemudian dari sisi Tabita sendiri juga ngerasa bahwa oh ada ya hal yang seperti itu, oh aku jadi kepengen nyari bahan nih, browsing, oh itu tuh maksudnya kayak gini, jadi belajar kan, jadi wacana ininya semakin bertambah, wawasannya juga semakin meluas. Oke, thank you Tabita. Semoga teman-teman yang lain juga mendapatkan insight, dan saya akan senang sekali kalau ini menjadi dokumentasi kalian. Silakan tulis di entah gimana biasanya kalian nulis, mau nulis di handphone, mau nulis di buku catatan, mau di sticky note dan lain sebagainya, monggo silahkan. Tadi 1, motivasi kalian bergabung, kemudian 2, insight yang kalian dapatkan dari kakak-kakak tingkat tadi. Itu penting banget sebagai langkah awal. Dan saya sangat senang teman-teman di kelas ini berangkat dari curiosity ya, rasa pengen tahu, pengen belajar, kemudian juga empati, ingin membantu tadi itu. Nah, itu model yang bagus banget untuk teman-teman lanjut dalam program ini. Semoga nanti itu menjadi bahan bakar buat kalian ya. Good.
Nah, ini adalah riwayat kegiatannya, kegiatan kita ini merupakan satu program di di Direktorat Kemahasiswaan UGM. Nah, yang teman-teman dampingi nanti adalah memang teman-teman yang ada problem ya, setidaknya yang terdeteksi oleh fakultas, terdeteksi oleh universitas adalah berdasarkan evaluasi akademik mereka, ya, yaitu mereka punya IPK yang kurang dari 275. Itu yang terlihat mata ya, yang tertangkap oleh fakultas dan dilaporkan ke universitas. Tetapi latar belakangnya nanti bisa macam-macam. Seperti yang disampaikan Tabita, bisa karena permasalahan keluarga, bisa karena permasalahan penyesuaian diri gitu. Karena saya lupa tadi dengar di mana ya. Aduh, beberapa hari ini memang ingatan saya kacau banget. Baru sebentar aja udah lupa. Literatur bahasa Inggris, nah itu juga bisa jadi problem bagi anak-anak tertentu yang dia ngerasa berat banget harus mempelajari semua materi dalam bahasa Inggris. Nah, itu masalah penyesuaian kan, tetapi bisa berdampak kepada perasaan harga diri yang dia ngerasa, aduh aku nggak pantas kuliah di sini, ya udah aku nggak usah masuk aja. Nah, kayak gitu itu yang menjadi menumpuk akhirnya. Kalau dia nggak masuk, sekian persen kan ada aturannya tuh, kehadiran harus 75%. Kalau dia sudah lebih banyak nggak masuknya, otomatis akan tidak bisa mengikuti ujian dan tidak lulus mata kuliah itu. Akibatnya IP-nya jeblok. Nah, itu adalah contoh-contoh latar belakang. Ya, jadi teman-teman nanti akan mendampingi. Oke, kalau yang kemarin 3 ya, memang 3 mahasiswa. Semoga untuk tahun ini nanti pembagiannya juga akan seideal itu ya untuk teman-teman, sehingga kelompoknya pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Beberapa tahun yang lalu tuh ada tuh satu peer counselor sama yang didamping itu satu orang, jadi kayak gimana ya, kayak klik-klik juga gitu ya. Terus malah takut dicie-ciein gara-gara kebetulan cowok sama cewek juga gitu. Nah, itu nggak tahu tuh gimana ininya. Nah, meskipun akhirnya tetap survive sih ya. Mungkin sekarang malah beneran jadian, bisa jadi ya. Udah lulus ya dari tahun berapa itu, 2017 kalau nggak salah ikut kegiatannya. Nah, ini adalah data yang kemarin kami dapatkan untuk jumlah mahasiswa dari 60 prodi. Di 60 prodi, banyak banget ya prodinya, di UGM itu sejumlah 217. Nah, ini untuk teman-teman peer counselor yang mendaftar ada 106. Tapi nggak tahu ada fakultas yang belum ada mahasiswa peer counselor yang mendaftar. Mungkin nyusul ya, kayak tadi sekilas saya lihat waktu di main room ada yang bertanya, nama saya belum ada di Google Sheet. Nah, itu kayaknya yang baru-baru mendaftar. Jadi mungkin jumlahnya lebih banyak dari ini. Kalau dilihat hampir separuh sih ya. Jadi mungkin rasio 1:3 tadi bisa terpenuhi. 1:3 atau 1:2. Oke. Dampaknya ternyata sangat besar loh teman-teman. Ini adalah data dari tahun-tahun ya. Meskipun saya belum mendapatkan data yang terbaru dari Ditmawa untuk tahun 2021 kemarin, tapi ini adalah sampai dengan tahun 2020 ya. Ini dari poin 56 meskipun ada yang poin 7 juga gara-gara peer counselor IPK-nya turun, itu ya ada. Tapi kita nggak bisa ini kalau gara-gara peer counselor ya, karena bisa jadi mahasiswa tersebut memang tidak bisa dihubungi ya. Kemudian bisa juga ada kan yang kayak pindah kampus tuh loh, tapi tidak melapor, jadi tidak bisa dikontak lagi kayak gitu, sehingga justru 6 dan 7 ini yang terjadi.
Nah, IP naik, nah ini di tahun 2020 ya 63%, jadi 140 mahasiswa. Nah, berarti 100%-nya berapa tuh kira-kira? Nah, itu dah, silakan dihitung sendiri. Nah, 63-nya melaporkan dia mengalami kenaikan IP dari kegiatan ini. Nah, itu karena ada teman untuk sharing, karena ada berbagi informasi, berbagi juga pengalaman-pengalaman. Nah, dalam berbagai hal, tidak hanya terkait aktivitas akademik saja, tetapi juga di area kehidupan yang lain. Misalnya tentang ini apa namanya? Tentang kehidupan sosial, pertemanan, kayak gitu juga. Atau adalah hal-hal yang dibahas juga nih dalam kelompok konselor sebaya ini. Nah, salah jurusan, sulit beradaptasi. Nah, ini salah jurusan itu biasanya yang di awal-awal ya masih galau-galau gitu ya. Tahun pertama gitu, aduh ternyata kok yang dipelajari kayak gini. Nah, itu bisa menyebabkan demotivasi juga. Tidak sulit untuk beradaptasi kayak yang tadi saya contohkan. Kemudian terkendala untuk mengikuti kuliah, bisa jadi kalau daring seperti ini ya rumahnya susah sinyal misalnya kayak gitu juga menghambat. Tidak semua dosen memberikan materi sebelumnya, nah itu bisa juga. Kalau saya biasanya di kelas sesi saya rekam, itu untuk nge-backup teman-teman yang pada saat sinkronus itu terlempar dari Zoom karena sinyal, mati listrik, dan lain sebagainya. Mereka bisa menyimak lagi. Masalah mahasiswa pada saat sesi sinkronusnya saya malah ditinggal tidur, nah itu mah integritas masing-masing ya silakan, mereka itu sudah besar dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Nah, kesulitan mengikuti kuliah ini sangat bisa terjadi karena hal-hal teknis seperti ini kalau di masa kuliah daring ya. Nah, itu menyebabkan sudah ketinggalan, nggak ngerti, ngerasa nggak dapat apa-apa, nggak bisa ngerjain tugas, minder sama teman-temannya, ya sudah. Nah, itu jadi semakin menarik diri. Nah, itu permasalahan yang kemarin. Nah, sekarang kita lihat nih, aduh, kebablasan lagi. Tadi peran ya, yang sempat saya singgung setelah sharingnya dari Jason. Peran teman-teman ada 3 nih sebenarnya ya, sebenarnya 3. Jadi nggak hanya sebagai konselor saja, tetapi sebagai coach, sebagai guide, sebagai konselor juga. Nah sebenarnya konselor ini juga nanti tipis-tipis aja, nggak benar-benar seperti konselor yang kayak di Fakultas Psikologi yang jadi konselor atau di GMC atau jadi psikolog, itu enggak sampai ke situ. Tetapi teman-teman nanti akan dibekali dasar-dasar keterampilan konselor. Jadi ada dasar-dasar yang kalian kuasai. Tidak harus advance, tidak harus kemudian menguasai semuanya, dituntut seperti itu, tidak ya. Jadi jangan khawatir, semuanya akan berproses untuk belajar. Kita lihat satu-satu. As a coach, sebagai coach. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa permasalahan utama yang juga menjadi indikator keberhasilan program ini adalah IPK yang rendah ya, kurang dari 2,75. Nah, sebagai coach, teman-teman membantu untuk meningkatkan performa. Performa apa kalau kayak gini? Berarti performa akademik. Ya, betul tadi yang disampaikan oleh kakak tingkat kalian yang dari teknik tadi ya, teknik mesin tadi, bahwa akan menantang ketika teman-teman mendapatkan mahasiswa dampingan itu yang beda prodi dari kalian. Tapi saya kira dari persebaran itu ya dari Ditmawa sepertinya juga sudah mempertimbangkan hal itu dan mengupayakan teman-teman mendampingi mahasiswa yang satu prodi, karena ini akan sangat membantu ya terkait dengan peningkatan performa akademik.
teman-teman mungkin sudah mengambil mata kuliah sebelumnya karena kalian lebih senior gitu, atau kalian sedang mengambil juga bisa sih, ada yang barengan kayak gitu. Nah, berarti bisa belajar bareng. Nah, itu sangat membantu untuk meningkatkan performa akademik ini. Kita cari bareng-bareng nih gaya belajar yang nyaman tuh gimana gitu. Ada yang nggak bisa belajar kalau sendirian banget. Oke, berarti kita ada satu sesi yang belajar bareng ya, misalnya seperti itu. Itu bisa diagendakan. Ya, cari diolah-olah ya sumber daya yang dimiliki apa, kemudian kreativitas dalam mengorganisasikan sumber daya itu gitu. Oh iya, aku nggak seneng nyatet, tapi kamu senengnya kayak gimana kalau belajar? Aku senengnya dengerin, jadi biar kayak podcast gitu. Bisa nggak kamu ngerekam? Gitu. Jadi nanti kamu nggak perlu ngebaca, tapi kamu dengerin aja. Bisa dengerin lagi pakai handphone atau pakai recorder atau apapun itu alat yang dimiliki. Nanti kamu dengerin sambil kamu ngapa-ngapain, sambil bersih-bersih kamar, bersih-bersih rumah atau apa. Tapi mungkin nggak sambil berkendara ya, karena akan berbahaya gitu membagi konsentrasi seperti itu. Nah, itu adalah penggalian cara-cara kreatif untuk belajar. Kenapa ini? Kenapa breakout room-nya akan tutup? Teman-teman siap-siap kaget. Dalam 45 detik. Saya nggak ngerti. Tidak, nanti kita akan terlempar bersama-sama. Sudah berapa detik ini? Apakah lebih baik saya diam? Takut kaget, ay. Aduh, ada panitia nggak? Nadia, kenapa ya breakout room-nya mau tutup ya? Ya, baik. Mungkin karena waktunya masih belum dapat terpenuhi dengan otomatis ya Bu ya. Jadi mungkin nanti akan disetting. Iya, betul Ibu. Kita kembali. Halo Bu. Untung saya lihat tadi. Nah, jadi saya berhenti lanjut materi. Kalau enggak, kaget. Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi coach ya, oke. Kemudian, masih ada beberapa teman yang belum balik. Yang kedua adalah guide, yaitu memberikan arahan atau informasi nih, terutama terkait dengan tadi yang mendukung performa akademik, ya, yang bisa mendukungnya. Apa nih contohnya kalau menurut kalian yang bisa kalian jadikan sebagai bank informasi yang kalian simpen? Misalnya link-link apa ya gitu. Ada ide nggak? Sambil nunggu teman-teman yang baru on progress masuk. Info-info apa yang kira-kira teman-teman bisa kulak nih, kalian bisa siapkan untuk membantu diarahkan ke teman-teman konseling. Silakan Tabita. Mungkin bisa jurnal-jurnal atau artikel dari mata kuliah sebelumnya. Bisa, betul. Bank jurnal, ya, bank jurnal bisa. Terus apa lagi? Bank jurnal. Kalau mereka ada masalah ekonomi misalnya karena beasiswanya belum turun, nah, kalian menyambungkan kemana? Memberikan informasi apa kalau kayak gitu misalnya? Oh, dari Rahma ada link training. Oh, ya, betul juga. Kalau ada masalah terkait dengan kondisi ekonomi, bisa aja mereka curhat. Aduh, aku nggak punya duit Kak, gimana?
advokasi dari fakultas. Teman-teman bisa sharing, membagikan info-info betul dari fakultas, dari universitas, dari direktorat, kayak gitu. Contohnya juga misalnya pengurusan, kalau mereka baru dapat beasiswa bidik misi, mungkin belum ngerti ininya seperti apa. Nah, teman-teman bisa bantu arahkan ke Direktorat Kesma, Dirmawa, Subdit Kesma, nanti tanya infonya ke sini loh. Nah, itu adalah contoh sebagai guide. Nah, Bu, kalau misalnya kayak gitu saya harus tahu semua informasi dong. Ah, enggak. Dan jangan sedih ya, nggak harus kayak gitu. Teman-teman hanya perlu tahu siapa orang yang bisa kalian tanyai. Nggak harus kalian tahu semuanya, tapi kalian tahu key person. Oh, berarti kalau Subdit Kesma, siapa ya yang bisa saya kontak? Pak Indra kah? Bu Uti kah? Misalnya kayak gitu. Ya, kalau misalnya nih peer counselor saya, dia kok malah cerita kalau dapat ini ya pengalaman tidak mengenakan, pelecehan seksual misalnya. Apa ya yang harus saya katakan ke dia? Misalnya teman-teman bisa menyampaikan, yuk kita bikin aduan ke ULT yuk, unit layanan terpadu. Nah, kayak gitu. Kita menyambungkan. Jadi teman-teman nggak perlu sampai kepikiran, aduh, aku sedih tapi aku nggak tahu harus gimana, kasihan dia. Nah, tidak perlu. Kita perlu tetap tenang, kemudian cari informasi-informasi ini. Ya, kalau misalnya diperlukan, kita dampingi dia untuk mengakses informasi tersebut. Itu sebagai guide, ya. Kemudian yang ketiga, sebagai counselor. Nah, itu membantu untuk pemahaman dirinya, bisa membuat keputusan, kemudian menyesuaikan diri gitu. Melalui proses konseling iya, tetapi konselingnya adalah konseling sederhana yang mengutamakan dasar-dasar keterampilan ya. Dasar, jadi hanya dasar-dasar aja. Nanti siang teman-teman akan belajar ini. Misalnya, mendengarkan itu seperti apa toh? Ya. Kalau konselor dengerin tuh kayak gimana sih sebenarnya? Nanti ada itu pengarahannya ya. Mendengarkan, menyimak, kemudian kalau dia cerita terus nangis, apa yang harus saya lakukan? Saya ikut nangis juga gitu. Atau gimana? Aduh, salting gimana nih ya? Tisu mana tisu? Panik. Aku nggak ngerti gimana. Nah, kayak gitu nanti akan dibahas nanti siang gitu. Nah, proses konselingnya sederhana. Jadi tidak, saya ulangi lagi yang saya sampaikan tadi, tidak harus kalian kemudian, wah berarti harus belajar ilmu psikologi dong semuanya. Enggak gitu. Cukup dasar-dasar konseling yang sebenarnya ini pun akan sangat bermanfaat untuk interaksi kita sehari-hari. Tidak hanya ketika kalian pakai baju sebagai peer counselor, tetapi ketika teman-teman ya berinteraksi dengan teman-teman yang lain, berinteraksi dengan saudara kalian, kalau punya kakak, punya adik, sepupu, nah kayak gitu-gitu itu tetap kita perlukan dalam berkomunikasi sehari-hari, ya. Bagaimana memahami emosi orang yang sedang berbicara, bagaimana meresponnya, bagaimana meringkas, oh iya, tadi kamu udah menyampaikan seperti ini, bagaimana menguatkan, kamu hebat loh, sudah mau mencoba, kalau aku jadi kamu belum tentu aku kepikiran. Nah, hal-hal seperti itu ya, keterampilan-keterampilan dasar konselor itu tidak hanya bermanfaat ketika menjadi konselor saja, tetapi juga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya, teman-teman. Oke, dari 3 peran ini, silakan kalau teman-teman sudah kepikiran ada komentar atau ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan. Kalau belum ada, silakan tulis di chat, aman Bu, gitu. Saya lanjutkan materinya. Kalau ada, silakan raise hand dan on mic untuk menyampaikan. Aman, oke. Thank you. Aman ya, sudah bisa dipahami ya 3 hal tadi.
Jadi saya berharap itu pun akan membantu teman-teman untuk pede gitu. Kalian tidak ikut kegiatan ini nggak langsung diminta jadi Superman, Superwoman kok, enggak gitu. Tapi kalian belajar mengikuti prosesnya itu. Ya. Oke, saya akan lanjutkan kalau begitu. Ini bahasannya. Kenapa sih kok kita memerlukan perhatian terhadap isu-isu kesehatan mental? Ada 4 hal ini. Teman-teman setuju atau tidak setuju? Waduh, langsung aja ketembak. Dari 4 hal ini. Atau mau menambahkan? Ada lagi, Bu. Gitu. Silakan. Silakan, bisa disampaikan. Setuju. Oke, Rahma setuju. Nindita, Tina setuju. Setuju ya? Waduh, langsung nih nodong. Kalau tantangan kita semakin kompleks, semakin berat. Benar ya? Sepakat? Ya, persaingan global. Kita menjadi global netizen. Oh, bukan netizen ya. Citizen. Global citizenship. Nah, itu dengan mudahnya terjadi pertukaran sumber daya, terutama dalam hal sumber daya manusia. Bisa bekerja dari mana saja, itu berdampak pula pada persaingan kompetensi ini tadi ya. Besok kalau untuk teman-teman, karena sekarang masih sekolah, masih belajar. Kemudian banyak yang belum paham mengenai kesehatan mental karena masih lebih berfokus pada kesehatan fisik ya. Tidak bisa tidur, minumnya obat tidur biar bisa tidur, padahal sebenarnya tidak bisa tidurnya karena permasalahan psikologis. Nah, kemudian jadinya tidak tertangani. Problem psikologis ini untuk akses pelayanannya masih terbatas. Terbatasnya kenapa? Karena satu, masih ada stigma. Oh, kamu kok daftar ke klinik psikologi, ke biro psikologi, kamu stres ya? Disinisin gitu, digodani, diolok-olok. Wah, stres. Malu kita mengakui bahwa saya stres, saya sedang tidak sehat mental. Itu nggak berani, jadi ya udah diam aja, gara-gara stigma tadi. Kemudian yang kedua, jumlahnya mungkin juga masih terbatas, meskipun dengan layanan selama pandemi ini layanan daring banyak banget. Teman-teman bisa akses mulai dari yang free sampai yang berbayar seperti apa, itu ada pilihannya, banyak startup layanan psikologis. Tapi kalau kendalanya nomor 1 tadi, ya tetap susah ya, stigma tadi ya, nggak berani daftar gitu. Takut ada siapa yang tahu, siapa yang ngonangi gitu ya, siapa yang tahu, nggak mau diketahui yang lain. Nah, itu yang menyebabkan masih sulit. 1, 2, kemudian yang ketiga, mungkin ada kendala dalam biaya. Nah, padahal permasalahan psikologis itu kalau dianggap remeh dan dibiarkan saja, itu justru menjadi beban kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena individu tidak bisa perform tadi ya, yang di awal saya sebutkan di bagian coach tadi ya. Performanya menurun. Kalau mahasiswa ya performa akademiknya. Kalau saya sebagai dosen ya performa kerjanya. Ya, seharusnya ngajar, jadi nggak ngajar. Seharusnya bisa memberikan materi, jadi malas-malasan. Ya udah kalian baca sendiri misalnya kayak gitu. Nah, itu nggak perform. Harusnya tridharma jalan, tetapi tidak gitu. Ya, nggak perform. Nah, itu menjadi beban. Kalau misalnya banyak yang seperti itu di perusahaan misalnya, target-target tidak tercapai misalnya, ya merugilah jelas gitu. Nah, sehingga ini penting banget di segala aspek kehidupan, di berbagai tingkatan perkembangan ya, tidak hanya orang dewasa, remaja saja, tidak, anak-anak ya,
itu juga lansia mungkin ya, semua di rentang perkembangan. Nah, kita lanjutkan. Loh, kok blank? Menarik. Oh, belum diklik. Nah, stres. Nah, tadi stres yang meningkat. Stres itu apa? Stres kondisi yang tidak nyaman. Nah, kalau tidak nyaman memunculkan emosi-emosi negatif, maka itu disebut distress. Nah, tapi ada juga stres yang bisa membuat individu justru bersemangat. Justru lari, pengen cepat-cepat. Nah, ini yang disebut eustress. Saya senang tadi teman-teman di awal menunjukkan antusiasme, meskipun kalian belum ngerti ini program apa, ini kegiatannya mau ngapain, kayak gitu. Tapi kalian senang, tertantang. Nah, ini saya simpulkan sebagai kalian mendapatkan stres karena hal baru tadi itu, tetapi kalian justru pengen tahu. Nah, stresnya adalah distress atau eustress kalau kayak gitu. Eustress, ya betul. Jadinya eustress, tinggi semangat. Nah, kalau kemudian tadi distress itu bisa menyebabkan kita akan melihat nih bisa tampak karakteristiknya kalau dia mengalami distress itu adalah ini dalam kondisi perilaku, pengalaman, perasaan melekat dan menetap. Nah, kemudian ada perubahan-perubahan sikap dan perilaku. Ya. Nah, itu kemudian dari adanya terutama yang negatif ya, ini berarti ya perubahan sikapnya ini karena menunjukkan permasalahan psikologis yang berat. Nah, kemudian pengalaman dan perasaan ini menyebabkan distress dan disable. Kita lihat. Distress itu apa? Distress itu pengalaman emosional yang menyakitkan. Orangnya mungkin sehat ya, seger, waras, nggak waras, kurang waras, sorry. Dia segar gitu, bugar gitu, tetapi wajahnya tidak tersenyum ya, cemberut, nggak cemberut tapi bengong gitu misalnya. Kemudian rasanya kok bangun di pagi hari, pernah nggak kalian ngalami kayak gitu? Terus bingung, ini hari apa toh? Hari ini aku harusnya ngapain? Pernah nggak kayak gitu? Sampai butuh bengong dulu dari bangun tidur. Wah, tidak apa tahu. Duh. Terus ada kata-kata itu. Waduh. Ternyata hari ini. Nah, itu adalah ini khawatir, takut, kemudian tidak bahagia. Gitu. Pagi-pagi kok diawali ngunjal ambekan. Nah, itu. Ya, jadi ini distress. Kemudian distress itu juga akan mengarah ke disability. Kalau bangun aja susah di pagi hari, kira-kira mau mandi nggak? Menurut kalian? Menurut Tapita enggak? Menurut yang lain gimana? Kalau bangun aja berat. Rek basa Jawa ini menyat, enggak wegah menyat. Tidak mau beranjak dari tempat tidur. Kira-kira mau mandi enggak kalau kondisinya seperti itu? Jujur tidak, benar. Saya sangat menghargai kejujuran Dharma. Betul sekali. Berat banget. Berat banget. Mau udah nih ya, bangun, kedap-kedip 30 menit. Kemudian dari posisi berbaring ke duduk, 30 menit. Dari duduk, mau jalan, ngambil anduk, dadak nganggo mandek ya, berhenti dulu, duduk dulu. Duduk di tempat yang lain maksudnya. Bengong lagi. Ngunjal ambekan lagi. Ya, telat lah. Akhirnya, skip agenda. Pagi itu nggak datang. Bisa ngabarin nggak? Kemungkinan besar tidak. Jadi ngilang gitu aja. Nah, ketika seperti itu, setelahnya, komplikasi yang terjadi adalah merasa bersalah.
merasa inkompeten, kok aku kayak gitu, kok aku parah banget, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi lingkaran setan. Makin memperkuat. Harus dipangkas, dihentikan di titik mana. Jadi kalau Dharma bilang, jujur ini susah banget untuk bergerak dari tempat tidur gitu, maka yang dilakukan adalah memaksakan diri untuk keluar dari tempat tidur. Nah, kalau perlu, begitu sampai di kamar mandi, yang dilakukan pertama itu adalah langsung ngebyur. Wajahnya ini dikasih air gitu, disiram. Ya nggak disiram banget sih, maksudnya langsung dibasahi gitu, biar melek. Nah, itu menjadi disabilitas. Seharusnya dia mampu, kalau tidak mengalami kondisi psikologis seperti itu, seharusnya itu bukan masalah. Tetapi ketika dia mengalami kondisi distres ini, menjadi masalah untuk mengawali aktivitas di pagi hari. Itu baru 1 hari. Kalau 1 minggu, bagaimana? Banyak sekali yang keskip. Kalau 2 minggu, 3 minggu, nah 3 minggu udah hilang tuh 25% jatah bolos. Gitu? Nah, ini sudah akan sangat berpengaruh terhadap IP. Nah, yang saya ceritakan tadi itu adalah common problem ya. Masalah-masalah yang sering muncul ya, sering ditemui, yaitu gejala depresi. Saya tidak menyebutkan depresi doang. Kenapa? Karena saya mau mengingatkan teman-teman untuk tidak bersegera menjatuhkan diagnosis ya, depresi gitu. Nah, tetapi ini adalah gejala-gejalanya. Kalau ada gejala-gejala seperti itu, maka di diri teman-teman atau juga di mahasiswa yang kalian dampingi nanti adalah yang kalian lakukan di-guide, diarahkan. Ayo kita ke sini, nggak apa-apa loh. Ayo kita cari konselor, psikolog, cari. Ya, karena teman-teman kalau permasalahannya sudah mengarah ke ini dan banyak sekali, ini ada berapa poin ya, misalnya banyak banget kayak mayoritas itu dialami gitu. Nah, kalau kayak gitu jadinya kepencet. Berarti harus membutuhkan bantuan gitu. Depresi, kecemasan, sulit tidur ya gejalanya. Dia nggak bisa tidur sampai berhari-hari misalnya. Nah, pasti dada, jantung ini pasti akan berdebar-debar. Kenapa? Karena tidak istirahat. Plus nggak mau makan, ya lemas, pingsan. Nah, ini tidak bisa kita atasi sendiri. Barangkali kalau sudah dehidrasi atau lemas, ya berarti harus ke IGD nih. Harus kena infus, biar bisa segera recover badannya. Kalau dia nggak bisa tidur di depresi ini, berarti ya butuh medis, mungkin akan dibantu dengan obat tidur yang terawasi berdasarkan resepnya, sehingga dia bisa tidur. Setelah dia tidur, badannya istirahat, badannya membaik. Nah, barangkali bisa berpikir dengan lebih jernih, bisa kita ajak untuk membahas bagaimana ya setelah ini. Gitu. Kalau dia lagi heboh banget dengan gejala-gejala seperti ini, mau ya udah yuk coba kita cari solusi bareng-bareng. Susah. Ya, nah kayak gitu. Jadi yang 3 tadi, coach, guide, counselor, tadi itu ganti-gantian ya penerapannya. Kita lihat situasinya seperti apa. Kalau dia oke, lagi baik-baik aja, cuma bingung, aku nggak tahu harus kemana. Oke, yuk kita cari informasi, tak temenin, ya beres. Ya, tapi kalau dalam kondisi ini, mungkin posisinya sebagai konselor. Aku di sini ya, aku dengerin kamu kalau kamu mau cerita. Atau kalau kamu mau tak temenin kemana, itu kita berdampingi. Mau ke psikiater misalnya, atau mau ke psikolog. Nah, seperti itu. Sehingga bisa teratasi secara integratif. Nah, ini common problem nih. Malas banget ya menunda tugas ya. Semakin ketambahan tugas, semakin tidak dikerjakan. Iya atau iya? Jujurlah padaku.
Mana nih? Jujurlah padaku. Mana ya ininya ya kok hilang? Apa namanya? Panelnya tersembunyi. Saya salah klik apa tadi? Ada yang nulis chat nggak? Coba dong cek. Ada yang nulis chat? Saya nggak bisa lihat ya. Ada Ibu. Saya salah mencet apa ya? Di mana nih ya? Ya, saya salah mencet lagi nih. Panelnya, saya kehilangan panel. Display setting. Ada ya, kok saya nggak bisa baca. Sedih. Screen. Oh, bukan. Pointer option. Bukan. Kalian masih bisa lihat ini saya nggak? Slide-nya nggak? Masih bisa Ibu. Masih bisa, Bu. Bisa ya. Saya mau nge-take down juga nggak bisa. Aduh, ada yang ngerti Zoom? Di all slide. Nah dia mestinya co-host juga ya? Iya Ibu. Kamu bisa menurunkan tayangan saya nggak? Baik, sebentar Ibu. Semoga dengan begitu keluar. Sudah Ibu. Iya, udah banyak chat yang masuk. Aduh, iya, saya baru bisa baca. Ya, iya banget. Iya banget. Semakin banyak, bukannya semakin mulai dikerjakan, tetapi justru semakin dihindari ya dengan berbagai alasan. Ilhamnya yang belum pulang lah, masih dicari lah, atau ilham kemana. Ya, moodnya lah, dan segala macam. Semakin dekat deadline, apa yang kalian rasakan? Kalau itu yang kalian lakukan. Semakin dekat deadline, apa yang kalian rasakan? Kalau apa, Bu? Mendekati deadline ya? Kalau saya pribadi ya the power of kepepet, Bu. Ya, mengerjakan. Akhirnya bisa mengerjakan. Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Wayangan ya. Wayangan. Nggak pakai tidur demi mengerjakan. Nah, ini kebiasaan the power of kepepet. Udahlah, nanti mau nggak mau kalau udah deket deadline, pasti dikerjain. Nah, masalahnya kalau tugasnya itu manageable dalam waktu semepet itu. Nah, kalau yang terjadi seperti Jason, tugasnya ada beberapa. Waktunya udah sangat sedikit ya. Tambah panik ada yang ada orang-orang yang ketika semakin cemas, semakin tidak bisa berpikir. Nah, mungkin Jason nih salah satunya karena tahu nih waktunya, aduh, waktunya mepet banget malah nggak bisa mikir. Nah, ada macam-macam nih gaya-gaya kalian ketika kalian mengerjakan tugas. Nah, silahkan ditelusuri bahwa carilah yang mana yang itu sebenarnya membantu kalian untuk produktif. Nah, selama menunda, itu ngapain aja? Itu pertanyaannya. Kalau semua di-pull di belakang, terus menggunakan ajian kepepet tadi ya, terus hasilnya misalnya ini, bingung lagi hasilnya. Loh kok kayak gitu, cuma kayak gitu, aduh gimana, wah ini masalah lagi. Nah, harus disuruh belajar buat kuis, udah dikasih tahu dosennya, minggu depan ada kuis ya, materinya ada di sini ya, dipelajari. Nah, minggu depan itu kan masih 7 hari lagi, masih lama. 6, 5, 4, 3, 2, 1, H-1. Itu kan masih H-24 jam. Ditunda lagi sampai H-1 jam. Ya, terus habis gitu ternyata kuisnya Raison jawab ya, nggak bisa jawab semua. Terus nggak bisa jawab, krik-krik. Misalnya, nah ini kan menjadi rugi diri kalian sendiri. Atau
karena deprokrastinasi itu kemudian demotivasi, nggak dikerjain. Ya udahlah, nggak mungkin terselesaikan, nggak usah. Nah, itu juga jadi masalah. Ini common problems nih, nggak perlu sampai ke arahnya ke gangguan psikologis gimana kayak slide sebelumnya tadi, tapi ini masalah banget nih di keseharian kita yang bisa membuat kita tersandung juga, teman-teman. Kemudian masalah relasional dengan lawan jenis nih. Ini saya sangat bisa memaklumi teman-teman di usia yang sekarang itu memang tahapan perkembangannya adalah mulai ke arah intimasi ya, menjalin hubungan yang lebih dekat dengan lawan jenis karena ya memang sudah sesuai usianya. Nah itu nanti LDR gara-gara COVID nggak bisa ketemuan ya. Kemudian masalah-masalah yang muncul, curiga, cemburu misalnya. Kok nggak pernah posting tentang aku? Kok kalau nge-posting aku nggak di-tag? Kenapa? Kok nggak ada postingan sama sekali? Oh, jadi masalah juga. Jangan-jangan aku di ini ya, nggak boleh lihat ya. Saja di hide. Nah, udah kayak gitu putus nyambung. Udah kita putus saja. Besoknya, yuk kita balikan. Nah, misalnya. Nah, ini menguras energi juga yang harusnya energinya bisa diarahkan ke performa akademik. Atau jomblo nih, bisa jadi masalah juga nih. Aduh, kenapa semua share keuangan? Sementara aku ya cuma bisa nonton doang. Nah, kenapa? Nah, itu berpikir-pikir itu menghabiskan energi juga. Ya. Kemudian problem relasional dengan keluarga, orang tua tidak harmonis kayak tadi ceritanya Tabita tentang teman yang ternyata orang tuanya berpisah atau orang tuanya berantem terus gitu. Atau masalah dengan sibling, saudara itu bisa jadi sumber ya. Nah, kayak ada chat. Ya. Nah, sehingga itu tadi teman-teman untuk permasalahan-permasalahannya sangat kami ambil memang masalah-masalah yang sangat relatable dengan kehidupan di kalian sebagai mahasiswa ya, baik yang kalau tadi sudah menunjukkan ada arah gejala-gejala atau masalah-masalah yang common daily problems itu yang berpotensi menyebabkan penurunan performa akademik. Nah, sehingga untuk kalian bisa mulai masuk ke dalam kegiatan ini di awal, tadi sudah tahu perannya, sudah tahu problem-problemnya seperti apa gitu. Kalau problemnya tadi memang sudah berat banget, sudah lebih berat dari gejala depresi dan gejala kecemasan tadi, oke, berarti yang maju adalah guide ya, diarahkan. Kita mau kemana nih? Saya temenin, saya dampingin. Nah, itu adalah yang kayak R ini, yang di terakhir nih, gather nih. Kita bantu untuk merujuk ya. Jadi ini semuanya nanti teman-teman akan melalui nih tahapan tipsnya yang di gather nih. Greet, salam dulu, saling memperkenalkan diri. Kemudian bertanya lebih lanjut, bagaimana kondisi saat ini, apa yang sudah pernah dijalankan ya untuk mengatasi masalah. Kemudian kita menyampaikan informasi-informasi yang relate dengan hal itu, kemudian kita bantu dia bikin sesi-sesi, yuk berarti kita ketemuan enaknya berapa kali ya, 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali misalnya. Monggo silahkan teman-teman nanti yang akan menentukan ritmenya seperti apa. Kemudian kita kasih penjelasan-penjelasan dan kalau tadi permasalahannya berat banget kita akan rujuk gitu. Jadi kalau di depan tadi saya sudah bilang teman-teman tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua permasalahan ya. Jangan kemudian merasa saya harus begini, harus begitu, semuanya harus selesai, tidak, tetapi lakukan dengan baik sesuai dengan peran-peran teman-teman semua sebagai peer counselor. Oke. Itu untuk materi 1. Mungkin masih ada sekitar 2 menit. Silakan kalau ada komentar teman-teman semua. Nah, tadi jelas ya, motivasi dari kalian udah. Kemudian yang kedua tadi paham perannya sudah, permasalahannya seperti apa, tips untuk memulainya bagaimana. Silakan Suci. Baik, terima kasih Ibu. Sebenarnya saya izin bertanya Ibu ini.
bagaimana kalau konselingnya itu senior ya Ibu? Saya bingung untuk memulai, terus topiknya gimana gitu Bu. Soalnya saya cek tadi udah diinfokan ada beberapa itu senior gitu. Takutnya nanti ke saya terus saya juga bingung gitu Bu. Terima kasih Bu. Aduh, aku aja belum kuliah itu gitu ya. Iya. Nah, berarti gunakan yang tadi saya sampaikan. Kalian tidak harus tahu semuanya, tetapi carilah orang yang tahu untuk kalian tanyai. Gitu, Suci. Jadi kalau misalnya, aduh, ngambil mata kuliah itu, saya kenal kakak tingkat yang lain siapa ya? Coba cari dari mereka. Misalnya ada drive angkatan atau apa, biasanya kayak gitu teman-teman mahasiswa tuh udah gercep loh koordinasi materi kuliah dosen tuh dibantu dikumpulin semua drive gitu. Kemudian nanti siapa yang butuh mengakses. Nah, Suci bantu carikan informasi seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan dia lebih senior, saya mulainya gimana ya? Klik-klik enggak ya? Nah, tadi tetap aja iniin di salam tadi ya. Sorry, saya tampilin lagi slide grid ya. Salam, perkenalkan diri, saya ini. Semuanya ini template-nya sama aja. Buat angkatan bawah, teman seangkatan, kakak kelas, semuanya sama, samain. Kita salam, kemudian saya dari mana, saya punya tugas begini, bagaimana kabarnya, kayak gitu. Ya, jadi teman-teman netral saja. Lakukan sesuai dengan ini saja ya, katakanlah bisa nih slide ini teman-teman jadikan acuan sebagai awal ya untuk seperti itu mengawali, baik lebih muda konselingnya, baik konselingnya lebih tua yang kayak disampaikan Suci tadi, ya pura-pura nggak tahu aja kalau dia lebih tua gitu. Anggap sama aja, kan judulnya di sini peer counselor, jadi itu masih sebaya. Sebayanya apa? Kita sama-sama mahasiswa S1 gitu aja. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, ngono mikirnya lu penak toh, Suci? Iya Bu. Zahra silakan. Oh, Zahra masih ngomong. Ngendong adik. Halo Zahra. Silakan Zahra. Ya, cek apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Sudah, oke. Oh ya, mungkin saya izin ya Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya sangat mengapresiasi dari materi yang dipaparkan oleh Bu Ide Kurnia Swasti. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya izin bertanya terkait ini ya. Masih berkaitan dengan peer counselor. Kira-kira saat kita memberikan konseling kepada teman sejawat kita gitu, kalau misal ini pertanyaan saya lebih tepatnya, bagaimana cara kita menghadapi atau melakukan konseling terhadap orang yang memiliki kepribadian introvert, Bu, seperti saya sih. Nah, itu bagaimana kira-kira, Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih Zahra pertanyaannya. Tetapi mohon izin ya untuk pertanyaan ini kita hold dulu karena jawabannya ada nanti siang. Oh, gitu. Nanti siang, iya betul. Nanti siang masih ada 2 sesi lagi ya yang akan membahas mengenai dasar-dasar keterampilan sebagai konselor itu seperti apa, kemudian teknik-tekniknya. Nah, mungkin akan pas di situ. Tekniknya mendekati kalau orangnya itu pemalu itu gimana, orangnya itu kalau justru sebaliknya ada yang ngomong terus sehingga ini kita ketemu kelompokan ya berempat. Nah, dia ngomong aja terus sampai waktunya habis. Ini gimana ya? Pertemuan pertama baru 1 orang nih yang ngomong. Nah, berarti itu jadi data buat kita. Oh, si ini nih seneng banget cerita. Berarti aku harus pakai trik gimana ya? Oh, berarti untuk dia, coba aku kasih PR untuk nulis jurnal. Jadi, dia nggak usah cerita semuanya. Tolong itu nanti, kalau dia nulis malas, ada juga orang yang malas nulis, rekam. Jadi dia ngerekam, suruh kirim voice note. Setiap hari harus cerita sesuatu. Nah, itu bisa mengurangi orang yang banyak ngomong karena dia lama tidak didengarkan, begitu ada yang mau ngedengerin, pengen ngomong terus. Nah, kayak gitu-gitu. Nanti akan dibahas ya di sesi siang. Oke, teman-teman, untuk sesi 1, kepencet. Untuk sesi 1 kita bisa close dulu. Kita akan melanjutkan ke sesi yang kedua ya, Nadia ya.
Ya, betul. Oke.